Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai untuk kebutuhan UAS ini, mobile programming, yaitu kami membuat aplikasi Siingat. Oke. Dalam anggota ini berisikan saya, Fikri Asari, dengan NIM 005, dan juga ada teman saya, Brahma, dengan NIM 036, dan juga Aditya Karisma dengan NIM 039, dan terakhir ada Davi Fadia Ramzi dengan NIM 044. Oke, latar belakang. Jadi dalam era yang serba digital ini, kami berinisiasi untuk membuat aplikasi yang berbentuk mobile, ya, di mana tentunya banyaknya kegiatan dan aktivitas menjadikan setiap orang itu kadang suka lupa gitu apa aja kegiatan yang akan mendatang atau event-event apa yang akan dijalani untuk hari itu. Nah, kemudian kami yang berinisiasi untuk membuat aplikasi jadwal kegiatan-kegiatan. Nah, terus juga ya seperti yang tadi saya sebutkan, banyaknya kegiatan yang jadi membuat gagal fokus dalam melakukan aktivitas-aktivitas tertentu gitu. Ya, dan mungkin bisa berakibat aktivitasnya itu dibatalkan atau gagal dilakukan. Nah, jadi kami memberi solusi, yaitu dengan melacak aktivitas yang dilakukan. Hal termudah yang dapat dilakukan adalah mencatat aktivitas tersebut agar dapat dilihat kembali untuk mengingat kita untuk melaksanakan aktivitas apa-apa saja yang sudah dicatat. Nah, kemudian ada tujuan juga. Nah, seperti yang latar belakang disampaikan pada latar belakang, Siingat ini itu untuk membantu penggunanya untuk mencatat atau melacak apa-apa saja kegiatan yang akan dilakukan. Terus juga Siingat ini berfungsinya ada untuk mengingatkan untuk pengguna bahwasanya akan ada aktivitas tertentu yang sudah dicatat oleh pengguna supaya penggunanya itu tidak lupa akan kegiatan itu atau aktivitas tersebut. Oke, selanjutnya ada manfaat di next. Manfaat dari aplikasi Siingat itu yang pertama itu untuk mempermudah user dalam membuat jadwal keseharian, sehingga user tidak perlu kesulitan lagi untuk menulis jadwal keseharian. Hal ini juga dapat mengurangi penggunaan kertas untuk menulis note ataupun catatan, karena biasanya kan user ini suka bikin catatan di note itu, jadi dengan adanya aplikasi Siingat ini dapat membantu untuk mengurangi hal tersebut. Ya, lalu yang kedua ada pada aplikasi Siingat ini disediakan fitur notifikasi yang digunakan untuk mengingat user. Hal ini berfungsi agar user tidak lupa ataupun ketinggalan jadwal keseharian mereka. Lalu yang ketiga ada tampilan user yang user friendly dan menarik sehingga user tidak kesulitan dalam menggunakan aplikasi Siingat dalam membuat jadwal maupun melihat jadwal kegiatan user. Next. Lalu ada kelebihan dari Siingat. Nah, apa aja sih yang bisa Siingat ini dilakukan? Yang pertama itu ada mencatat kegiatan. Siingat ini dapat mencatat kegiatan yang ingin diinput penggunanya dan menyimpan kegiatan tersebut ke dalam database lokal yang di-backup ke dalam database cloud. Lalu ada mengingatkan untuk pengguna, yaitu Siingat akan mengirimkan notifikasi saat mendekati waktu untuk melaksanakan kegiatan yang direkam oleh pengguna. Next. Lalu setelah kegiatan terekam, di sini juga pengguna dapat mencatat kegiatan yang dilakukan berdasarkan sifat kegiatannya. Bisa berulang atau hanya sekali saja. Ada dua tipe, yaitu daily dan event. Daily ini adalah kegiatan yang dilakukan dalam satu, beberapa, atau tiap hari dalam seminggu. Sementara event ini adalah kegiatan yang hanya dilakukan pada tanggal dan waktu yang telah ditetapkan. Nah, daily ini nanti akan ditampilkan pada halaman utama dan user dapat melihat event dengan memilih tanggal pada halaman kalender. Selanjutnya ada mengingatkan kegiatan.
Si ingat nanti akan mengambil data kegiatan dari database dan si ingat akan mengirimkan notifikasi jika tanggal dan waktu sekarang sudah dekat dengan isi tanggal dan waktu dari tiap kegiatan yang diambil. Next. Selanjutnya ada ulasan aplikasi. Oke, untuk ulasan aplikasi ini di sini ada diagram tabel ERD yaitu Entity Relationship Database pada aplikasi Seingat. Yang pertama itu ada tabel user yang isinya adalah ada UID sebagai primary key, name, gender, dan birth. Lalu ada tabel events, ada ID event sebagai primary key, lalu ada UID sebagai foreign key yang diambil dari tabel user, lalu ada date, time, description, dan priority. Begitu pula juga ada tabel daily, ada primary key yaitu ID daily, lalu ada UID foreign key dari user, lalu ada date, time, description, dan priority. Next. Di sini ada diagram use case aplikasi Seingat. Use case ini merupakan diagram yang berisi fungsi yang bisa dilakukan oleh aplikasi Seingat. Jadi di aplikasi ini si user harus login terlebih dahulu. Lalu setelah login ini nanti user dapat melakukan input daily, dapat melakukan input event, dapat melihat daily dan event yang telah diinput, lalu dapat update profile dan dapat melakukan logout. Next. Selanjutnya ada demo aplikasi. Ya, jadi untuk demo aplikasinya, pertama kita akan membuka page pertama dulu. Ya, jadi ini page pengenalan isi dari aplikasi ini. Pertama, memiliki daily, bisa menaruh aktivitas-aktivitas yang daily, lalu event, ada fungsi untuk remind event dan alarm juga. Selanjutnya ini page untuk sign in, bisa sign in dengan Google atau dengan Facebook, tetapi fungsi untuk login dengan Facebooknya masih dalam tahap pengembangan. Jadi untuk sekarang kita memakai continue with Google dulu. Di sini bisa memilih akunnya yang ingin digunakan. Ya, lalu jika sudah memilih akun Google, bisa menaruh nama dan gender, lalu tanggal, bulan dan tahun lahir. Lalu jika sudah, klik next. Lalu ini adalah homepage dari aplikasi ini. Pertama ada di bawah ada tombol plus, itu gunanya untuk menambahkan daily atau event. Untuk menambahkan daily setelah dipencet akan bisa memilih harinya. Lalu ada deskripsinya dan waktu tepatnya dalam hari itu jam berapa bisa dispesifikasi juga. Ya, untuk di sini contohnya mandi, dan untuk jamnya bisa dipasang jam 1. Di sini juga bisa dipasang antara sebelum daily yang sudah terjadi atau belum terjadi. Jadi jika jamnya sebelum dari jam yang sekarang, bisa dilihat sekarang jam 0.20. Karena di sini ditaruhnya 12.25, berarti ini adalah daily yang belum terjadi, maka akan tersimpan. Jika diklik save akan tersimpan. Bisa dilihat aktivitas yang sudah ditambah tadi ada di hari ini, yaitu mandi jam 12.25 AM.
Nah, di sini menambahkan untuk hari sebelumnya, karena hari ini hari Kamis, maka di list today tidak akan muncul, tapi muncullah ada di list daily yang di dalam hari Rabu, yaitu Wednesday. Hari ini hari Jumat. Jadi karena hari Rabu itu sudah lewat, jadi akan dimasukkan ke dalam list daily, tapi tidak akan masuk ke dalam list today. Di sini ditambahkan aktivitas baru lagi hari Jumat, tetapi karena sekarang sudah 12.21, jika dimasukkan kegiatan yang jamnya 12.05, berarti sudah lewat. Jika diklik save, maka karena sudah lewat, jadi hanya muncul di list daily saja. Untuk fungsi-fungsi list daily itu saja. Selanjutnya fungsi event dan selanjutnya akan dijelaskan teman saya Brahma. Baik, di sini adalah tampilan untuk memasukkan kegiatan event yang hanya akan berjalan pada tanggal dan waktu yang ditentukan. Nah, di sini nanti kita akan membuat 3 buah kegiatan event, yaitu yang pertama adalah kegiatan sebelum hari ini, lalu untuk kegiatan hari ini dan kegiatan di hari yang akan mendatang. Untuk sekarang kita mungkin membuat untuk kegiatan hari ini dulu mungkin. Ya, untuk tanggal hari ini yaitu adalah hari Jumat tanggal 10 Juni 2022. Nah, waktunya akan kita set misalkan pada waktu jam 12.30 pagi. Nah, bisa dilihat nanti di sini di list today ini juga akan terlihat untuk kegiatan event ini yang terjadi untuk hari ini pada jam 12.30 pagi. Dan di bawah dia akan terlihat juga pada bagian list event. Nah, sekarang mari kita buat kegiatan event untuk hari yang akan mendatang. Ya, jadi di today ini dia tidak akan ada, tapi di bagian event akan terlihat. Itu yang terakhir kita event untuk hari mendatang. Nah, untuk sekarang kita akan coba untuk membuat kegiatan event yang pada waktu yang sebelum waktu ini. Nanti dia tidak akan muncul pada bagian today yang ada di halaman home. Di situ. Dapat dilihat juga tadi kegiatan daily yang ditambahkan untuk jam 12.25 itu sudah tidak ada karena sudah sudah melewati jamnya, dan juga ada notifikasi untuk kegiatan yang barusan itu yang jam 12.25 pagi tadi. Jadi jika event hari ini itu event atau daily hari ini itu sudah melewati dari waktu yang ditetapkan, maka dia tidak akan ditampilkan lagi dalam bagian home. Dan jika waktunya sudah tiba, maka tentu saja akan mengirimkan notifikasi. Di menu kalender ini, pengguna bisa melihat kegiatan event yang telah disimpannya berdasarkan dari tanggal yang ditetapkan. Misalkan untuk tanggal 10 hari ini, itu tadi ada belajar kelompok dan ngumpul yang
untuk jam 12.10 dan jam 12.30. Dan jika yang selanjutnya adalah untuk tanggal 11 makan besar pada jam 8 malam. Begitu. Selanjutnya kita akan masuk ke menu akun yang mana kita bisa mengubah nama atau tanggal lahir dan gender jika diinginkan, dan juga bisa memasukkan email jika kita mau. Misalkan di sini kita akan mengubah nama dan tanggal lahir. Ya. Jika dirasa sudah cukup, kita cukup menekan tombol update profile dan informasinya akan terupdate dengan otomatis. Jika kita ingin, ya. Tapi walaupun begitu, di sini masih ada sedikit bug. Jadi walaupun namanya sudah diubah, di bagian main activity ini di menu home dia masih belum mengganti namanya sebelum kita restart aplikasinya. Jadi ada sedikit bug di situ. Begitu juga untuk kegiatan-kegiatan untuk daily ataupun event, itu fungsi untuk melakukan delete dan edit itu juga masih dalam tahap pengembangan. Jadi untuk sekarang sayangnya tidak bisa ditampilkan, tidak bisa digunakan terlebih dahulu. Di bagian menu akun tadi juga ada opsi untuk melakukan logout. Jadi jika kita ingin keluar dari akun kita bisa menggunakan logout, yang mana nanti kegiatan-kegiatan yang telah, yaitu daily atau event yang telah kita simpan, nanti akan tersimpan ke dalam cloud database, yang jika kita nanti login kembali, maka itu akan aplikasinya akan mengambil datanya dan akan ditampilkan secara otomatis. Jadi kita tidak perlu memasukkan kegiatan-kegiatan lagi secara manual. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.